Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karosanti dengan nomor induk mahasiswa 1908202077. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bad news kebijakan fiskal di Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah kebijakan fiskal ekonomi Islam. Dikutip dari CNN Indonesia bahwasanya pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebagian bahan kebutuhan pokok dalam rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Saat ini usulan itu masih dalam tahap diskusi dengan DPR RI. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk menciptakan asas keadilan antar masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Dia menekankan bahwasanya wacana sembako hanya akan menyasar komoditas tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pemerintah akan membuat sejumlah kriterianya dan tarifnya bisa lebih rendah dari PPN pada umumnya. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, ungkap Sri Mulyani pada rapat bersama DPR RI. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan opsi bahwa barang dan jasa tersebut bisa tidak dipungut pajak dan pemerintah juga berpeluang memberi kompensasi bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, wacana tersebut tetap mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya dari peneliti Indef Rusli Abdullah. Dari perhitungan dia, potensi penerimaan pajak dari sembako tidak terlalu signifikan, kemungkinan cuma 4,25 triliun. Proyeksi yang didapat dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako, Rusli menjelaskan bahwa perhitungan ini muncul dari rata-rata pengeluaran pajak per kapita sebesar 214.000 per bulan atau 2,56 juta per tahun pada 2019. Bila dikalikan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia, diperkirakan total pengeluaran masyarakat untuk sembako mencapai 168,5 triliun. Lalu misal dikenakan dengan tarif PPN 10%, maka potensi penerimaan pajak sembako mencapai 16,85 triliun pada tahun 2019. Dengan formulasi yang sama, namun ada penyelesaian rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat pada tahun 2020, ia mendapati total pengeluaran dan pengeluarannya itu bisa mencapai 211,07 triliun sehingga potensi PPN sebesar 21,1 triliun pada tahun 2020. Berarti kenaikan potensi PPN sebesar 4,2 triliun dalam setahun ini kurang lebih kontribusinya dalam mendorong tax ratio hanya 1,28% dari total pajak tahun 2019 dan 1,97% dari pajak sembako 2020 ini terbilang kecil. Jadi tolak PPN sembako, kata Bapak Rusli. Di sisi lain, ia menilai kebijakan kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan ia memperkirakan dampaknya tetap akan memberatkan masyarakat meski diterapkan pada saat ekonomi mulai pulih. Ini membuat masyarakat tertekan dan takut dan ada inflasi menurutnya. Lebih lanjut, menurut Rusli, pemerintah lebih baik melakukan formulasi petani dan pedagang ketimbang menambah beban mereka dengan pemungutan PPN sembako. Jika ingin menarik pajak yang mencakup semua kalangan, lebih baik mendahulukan kebijakan yang bisa membuat mereka memiliki nomor wajib pajak atau NPWP, sehingga rasio kepatuhan pun ikut meningkat, kata Bapak Rusli. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.